Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Riantika Putri dari kelas R011 dengan NIM C1C023066 dengan dosen pengampu Pak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI CUKNR CSRS. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang perpajakan 1 yang PPT ke-10 dengan judul materi Dasar Perhitungan Pajak, Depresiasi Pajak, dan Amortisasi Pajak. Nah, apa aja sih? Yuk kita masuk ke slide selanjutnya. Yang pertama adalah dasar pengenaan pajak. Nah, dasar pengenaan pajak ini atau DPP merupakan harga jual, nilai ekspor atau impor penggantian, atau nilai yang dipakai sebagai dasar dari perhitungan besarnya pajak yang terhutang. Jadi, nilai dasar yang digunakan untuk menghitung pajak terhutang seperti PPN, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 4 ayat 2 disebut dengan DPP atau dasar pengenaan pajak. Nah, di pengenaan pajak ini ada juga rumus tentang PKP wajib pajak dalam negeri. Nah, apa aja sih? Itu ada 2. Yang pertama, wajib pajak badan. Itu rumusnya penghasilan kena pajak atau WP badan sama dengan penghasilan neto sama dengan penghasilan bruto dikurang biaya yang diperkenankan Undang-Undang PPh. Nah, kalau yang kedua itu wajib pajak orang pribadi. Nah, rumusnya penghasilan kena pajak atau WP orang pribadi sama dengan penghasilan neto dikurang PTKP sama dengan penghasilan bruto dikurang biaya yang diperkenankan Undang-Undang PPh dikurang PTKP. Nah, apa aja sih yang masuk terdalam biaya pengenaan pajak? Nah, menurut Undang-Undang PPh terdapat 2 jenis biaya atau pengeluaran. Yang pertama, ada yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Nah, kalau yang kedua tidak dapat atau tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Nah, ada penjelasannya. Kita lihat ya. Nah, kalau dari sisi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto itu ada 6. Dari banyaknya sekian, saya ambil hanya cuma 6. Yang pertama ada biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain biaya honor, biaya perjalanan, atau yang lainnya. Nah, yang kedua penyusutan atau amortisasi yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Nah, yang ketiga, iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Nah, yang keempat, kerugian selisih kurs mata asing. Yang kelima, biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia, seperti penelitian tambang, minyak, kan sudah berkembang di perusahaan Indonesia kan. Nah, kalau yang keenam itu biaya beasiswa, magang, seperti kita yang kuliah ini kan, pasti kita nanti ada magang, ya kan? Pasti nanti kita mau beasiswa biar ada mengurangi sedikit gitu, ya kan? Terus ada pelatihan, bagi mungkin kayak organisasi atau pelatihan sebelum magang. Itu kan tadi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Kalau yang tidak dapat atau tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, itu apa aja? Nah, yuk kita simak. Nah, yang pertama ada pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, yang kedua, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota. Nah, yang ketiga ada premi asuransi kesehatan yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi. Nah, ini kita sendiri ya. Yang keempat ada jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham. Berarti pemegang saham juga ini ya tidak boleh dikurangkan brutonya. Nah, terus yang kelima dari pajak penghasilan. Terus yang keenam gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan. Nah, kita lanjut tentang biaya. Biaya ini banyak sekali ya. Ini ada biaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 PTKP. Nah, ini ditingkatkan menjadi ini yang pertama berarti ya, penetapan biayanya. Nah, yang satu untuk wajib pajak itu 15.840.000. Yang kedua, tambahan untuk kawin itu jumlahnya 1.320.000. Yang ketiga, tambahan untuk istri bekerja
senilai 15.840.000 yang penghasilannya digabung. Nah, yang keempat, tambahan untuk keluarga sedarah yaitu 1.320.000, sementara anak angkat yang jadi tanggungan maksimal 3 orang. Nah, selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia atau PMK nomor 101 atau PMK 010 tahun 2016 tentang penyusunan PTKP, maka besaran PTKP ditingkatkan. Nah, ini ditingkatkan lagi ya, teman-teman. Nah, satu untuk wajib pajak yang tadinya dari 15.840.000 itu menjadi 54 juta. Nah, yang kedua, tadi tambahan untuk kawin itu senilai 1.320.000 itu menjadi 4.500.000. Nah, kalau yang ketiga, tambahan untuk istri bekerja yang tadinya cuma 15.840.000 menjadi 54 juta yang penghasilannya tadi digabung. Nah, kalau yang keempat, yang tadi tambahan untuk keluarga sedarah yang tadinya dari 1.320.000 menjadi 4.500.000. Nah, sementara anak angkat yang jadi tanggungan maksimal 3 orang. Nah, ini sama ya, anaknya tetap. Nah, selanjutnya biaya tentang tarif pajak berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPH. Pertama, wajib pajak orang pribadi dalam negeri DPP atau dasar pengenaan pajak. Tarif pajak sampai dengan 50 juta per 5%. Terus 50 juta sampai 250 juta itu 15%. Dan 250 juta sampai 500 juta itu 25%. Dan 500 juta itu 30%. Yang kedua, DPP wajib pajak badan dan BUT atau bentuk usaha tetap tarif tunggal 28% pada tahun 2009 dan menjadi 25% pada tahun 2010. Nah, untuk WP badan masuk bursa diberikan tarif 5% lebih rendah dari tarif yang berlaku dengan ketentuan memenuhi syarat Pasal 17 ayat 2H. BUT adalah bentuk usaha tetap yang digunakan oleh wajib pajak luar negeri untuk menjalankan usahanya di Indonesia. Nah, kita lanjut ke depresiasi. Apa sih depresiasi itu? Depresiasi adalah penyusutan aktiva tetap berwujud. Nah, menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, penyusutan atau depresiasi merupakan konsep alokasi harga perolehan harga tetap berwujud. Nah, ini kecuali tanah ya, karena kan tanah tidak ada penyusutannya. Nah, untuk menghitung besarnya penyusutan harga tetap berwujud dibagi menjadi 2 golongan, yaitu 1 harta berwujud yang bukan berupa bangunan dan 2 harta berwujud yang berupa bangunan. Nah, apa aja sih yang harta berwujud atau yang berupa bangunan atau yang tidak berupa bangunan? Yuk kita simak. Kalau harta berwujud yang bukan berupa bangunan, itu ada kelompok 1, kelompok harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 4 tahun. Nah, yang kedua, kelompok harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 8 tahun. Nah, kelompok 3, kelompok harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 16 tahun. Nah, kalau kelompok 4, kelompok harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 16 tahun. Kalau harta berwujud yang berupa bangunan itu apa saja misalnya? Nah, yang permanen itu masa manfaatnya 20 tahun. Nah, kalau tidak permanen, bangunan yang tidak bersifat sementara dan terbuat dari bahan yang tidak tahan lama atau bangunan yang sudah rusak atau yang dapat dipindah-pindahkan masa manfaatnya tidak lebih dari 10 tahun. Nah, ada juga tarif depresiasi. Nah, ini ada kelompok-kelompoknya tadi kan. 4 tahun, 8 tahun, 16 tahun. Nah, tarifnya itu berapa aja kita belum tahu kan. Nah, kalau yang pertama, kelompok harta berwujud bukan bangunan. Nah, itu ada kelompok 1, tadi kan masa manfaatnya 4 tahun. Nah, di garis lurus itu dia
mendapat tarif 25%. Nah, sedangkan kalau di saldo menurun dia mendapatkan 50%. Nah, kalau kelompok 2 kelompok harta berwujud bukan bangunan itu masa manfaatnya 8 tahun, garis lurusnya 12,5%. Nah, saldo menurunnya 25%. Kalau kelompok 3 harta berwujud tapi bukan bangunan tapi masa manfaatnya 16 tahun, itu 6,25%. Sedangkan saldo menurunnya 12,5%. Nah, kalau kelompok harta berwujud bukan bangunan yang kelompok 4, itu masa manfaatnya 20 tahun, garis lurusnya itu dia dapat 5%. Nah, kalau saldo menurun itu 10%. Berarti dari kelompok 1 sampai kelompok 4 itu menurun terus ya teman-teman. Nah, kalau yang kedua bangunan permanen atau permanen tidak permanen. Maksudnya kelompok harta berwujud bangunan permanen tidak permanen itu 20 tahun. Kalau misalkan masa manfaatnya 20 tahun, dia cuman ada garis lurus sebesar 5%. Nah, kalau dia harta berwujud tapi tidak permanen, tapi masa manfaatnya 10 tahun, itu dia mendapat garis lurus sebesar 10%. Depresiasi ini dimulainya saat kapan sih? Pas saat kita melakukan pembayaran atau terakhir pengeluaran atau apa kan kita belum tahu. Nah, ini bakalan saya bahas. Nah, depresiasi ini dimulai pada saat yang pertama bulan dilakukannya pengeluaran. Nah, yang kedua untuk harta yang masih dalam pengerjaan, misalkan masih dibuat dihukum gitu lagi diurus. Nah, itu penyusutannya dimulai pada bulan pengerjaan harta tersebut selesai. Nah, yang ketiga dengan izin dari Direktur Jenderal Pajak, penyusutan dapat dimulai pada bulan harta berwujud, mulai digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan. Kita bahas tentang amortisasi. Kalau tadi depresiasi penyusutan untuk aktiva tetap berwujud. Nah, kalau amortisasi itu kebalikannya. Penyusutan untuk aktiva tetap tidak berwujud. Nah, pengertiannya amortisasi ini adalah pengeluaran untuk memperoleh aktiva tidak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna dan hak pakai yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Ingat ya teman-teman, lebih dari 1 tahun. Kalau tadi tidak kurang dari 1 tahun. Kalau ini lebih dari 1 tahun harus, gak boleh kurang. Nah, yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Maksudnya, biar kita tuh dapat nagih, terus kita tuh bisa jago penghasilan kita nih gitu. Nah, harta tetap tak berwujud untuk amortisasi itu digolongkan menjadi 4 kelompok. Nah, kelompok 1 itu kelompok harta tak berwujud. Kelompok harta tak berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 4 tahun. Nah, kelompok kedua, kelompok harta tak berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 8 tahun. Nah, kelompok ketiga, kelompok harta tak berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 16 tahun. Dan yang kelompok 4, kelompok harta tak berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 20 tahun. Nah, tarif amortisasi ini sama dengan tarif depresiasi yang kelompok harta tak berwujud ya. Tapi tadi di tarif depresiasi itu kelompok harta berwujud. Nah, tapi kalau di amortisasi itu dia termasuk kelompok harta tak berwujud. Jadi beda ya. Nah, tadi sama kelompok 1 masa manfaatnya 4 tahun, tarif amortisasinya garis lurus 20%, saldo menurunnya 50%. Nah, kalau kelompok harta berwujud kelompok 2 itu masa manfaatnya 8 tahun, garis lurusnya 12,5%, saldo menurunnya 25%. Nah, kelompok yang ketiga 16 tahun itu garis lurusnya 6,25%. Dan saldo menurunnya 12,5%. Nah, kelompok harta tak berwujud kelompok 4 itu masa manfaatnya 20 tahun, garis lurusnya 5%, dan saldo menurunnya 10%.
dari ketiga penjelasan saya tadi, saya mendapatkan kesimpulan bahwa yang pertama A, dasar pengenaan pajak atau DPP merupakan harga jual, nilai ekspor atau impor, penggantian atau nilai yang dipakai sebagai dasar dari perhitungan besarnya pajak yang terutang. Jadi nilai dasar yang digunakan untuk menghitung pajak terutang seperti PPN, PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 4 ayat 2 disebut DPP. Nah, yang kedua, menurut Undang-Undang PPh terdapat dua jenis biaya atau pengeluaran, yaitu yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PTKP penghasilan tidak kena pajak. Nah, adalah komponen pengurang dalam menghitung besarnya pajak penghasilan. Wajib pajak orang pribadi, dengan kata lain, PTKP merupakan batasan yang ditetapkan pemerintah agar dapat memungut pajak penghasilan dari wajib pajak pribadi. Nah, kalau yang keempat, menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, penyusutan atau depresiasi merupakan konsep alokasi harga perolehan harta tetap berwujud. Nah, yang terakhir, pengeluaran untuk memperoleh aktiva tidak berwujud dan pengeluaran lainnya, termasuk biaya perpanjangan hak guna dan hak pakai yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan, tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan dengan amortisasi. Baik, sekian presentasi saya tentang materi PPT 10 kali ini tentang dasar perhitungan pajak, depresiasi pajak, amortisasi pajak. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan atau penyampaian materi saya yang kurang jelas. Mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.